saya kan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji satu di antara kitab-kitab turas, yaitu kitab Safinatun Najah. Bahwasanya pada kesempatan yang lalu kita masih menjelaskan tentang wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya masih ingin mendalami terkait makna sholawat, bahwasanya sholawat itu jika datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu menetapkan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sholawat itu datangnya dari malaikat, maka malaikat itu memohon ampunan kepada Allah atas Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sholawat dari manusia, yaitu memberikan doa dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat luar biasa, karena perintah sholawat seluruhnya dilakukan dari berbagai macam elemen. Bukan hanya dari manusia, akan tetapi dari malaikat, bahkan Allah sendiri melaksanakan perintah sholawat tersebut. Ini menunjukkan betapa luar biasa derajatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan haji, untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu masih 50-50. Boleh jadi diterima, boleh jadi enggak. Ada orang sholat, masuk masjid misalkan, masuk ke musola kita, masuk ke masjid kita, ditanya motivasinya apa kok masuk masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Oh, saya malu nih, udah usia 70 tahun, karena cucu saya udah sholat duluan dari masjid. Jangan-jangan sholat yang kayak gini gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada motivasi, ada rujukan kepada manusia. Ada orang melakukan sedekah, melakukan zakat, mengeluarkan uang, mengeluarkan hartanya, akan tetapi uang dan hartanya ini ketika dikeluarkan harus disorot kamera. Kalau kata orang Cegir, kalau nggak disorot kamera nggak kaci. Ulangin. Lah emang kenapa? Habisnya nggak dilihatin sama kamera. Wah, ada yang begitu ya Pak ya? Oh, saya punya pengalaman. Saya kan di RT 6 ada majelis salim tuh. Ada tempat majelis salim. Alhamdulillah itu diwakafkan oleh Darmawan. Ini Darmawan. 68 meter. Udah jadi bangunan. Waktu itu belum punya sanyo. Sanyo itu apa ya? Sinair.
belum punya sumur, belum keluar air. Gitu. Musim kampanye nih Pak, musim kampanye. Ustaz, saya boleh nggak sowan orang-orang PKB? Silakan. Terus mau ngapain? Ya saya mau silaturahim, ngobrol-ngobrol sama jamaah, kumpulin dah kan gitu barang 100 sampai 200 orang, 2 bagian laki-laki sama perempuan. Siap. Nanti majelis taklim butuh apa? Butuh mesin sama mantek sumur belum tuh. Berapa duit? Ya hitung aja sendiri. Saya mah enggak bukan tukang sanjo sih. Akhirnya dibikinin tuh, dibikinin. Gila lahnya kalah. Gak menang dia gitu loh, gak menang. Besoknya datang diambil lagi mesin. Jadian ini diceger, jadi saya menyesal saya. Orang PKB mana? Apa sodako yang kayak begini bakal diterima oleh Allah? Ada orientasi manusia, ada kepinginan dari manusia ngasih sesuatu, tapi ingin mendapatkan sesuatu. Tapi ada satu ibadah yang semua ulama besar pasti punya sholawat tertentu yang dia karang untuk memuji, untuk madhur Rasul, memuji Rasulullah SAW. Bahkan untuk gaya-gayaan saja kalau sholawat dibaca itu akan tetap mendapatkan pahala. Ada orang iri, misalkan Ustaz Tajuddin sholawatan setiap hari 1000 kali, begitu 1000 kali. Ngomong sama Ustaz Miftah, Ustaz aneh mas setiap hari 1000 kali, panas, kurang ajar 1000 kali. Kalau gitu gua 1 juta. Wah iya 1 juta, 1 juta kali. Walaupun gayanya panas gitu ya, nggak enak gitu, lantaran dipanasin sama manusia, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan ketika kita beribadah makhluk kepada sesama manusia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan sholawat, peluang diterimanya itu masih 50-50. Kan kita sering itu ya Bu ya, tetangga beli kulkas kita yang meriah, banyak itu banyak. Di sono RT 6, nggak tahu kalau di sini sih kan gitu. Tetangga beli kulkas, kan begitu. Kita yang meriah, bilang sama suaminya, bang, tuh samping mau beli kulkas 2 pintu, kapan abang beliin saya kulkas 4 pintu? Begitu. Ya Allah, ya Allah. Bu, ingat-ingat yang kayak begini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholawat berpacu dalam rangka takabur, riya, ujub, sum'ah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di sana menyangkut ada pujian terhadap orang yang disebut Sayyidul Qolain. Manusia yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad luar biasa. Jangan orangnya, namanya saja luar biasa. Udah keterangan saya diajarin sama guru saya. Konon orang yang punya nama Muhammad, ini cerita-cerita. Iya, nama Muhammad itu gak bakalan dijilat api neraka. Cerita nih Pak, mohon maaf cerita dari Mbak Mun, itu dari guru saya. Mbak Mun guru saya ngomong sama saya, dia niku presiden kita nomor 2 katanya. Dahulu presiden nomor 2 kita itu namanya hanya Soeharto, gak pakai Muhammad, Soeharto. Lalu beliau pernah dipanggil ngaji di rumahnya di Cendana waktu itu, Mbak Mun itu ya, pernah dipanggil ngaji. Beliau memang luar biasa, kemana saja, ke partai mana saja masuk. Padahal Mbak Mun itu P3, tapi kemana saja masuk beliau, orang hebat, karomahnya begitu, dicintai baik lawan ataupun kawan. Itu Mbak Mun. Satu waktu dia ceramah menerangkan tentang nama. Lalu Pak Soeharto pulang haji kasih nama Muhammad Soeharto. Kenapa? Karena ada keterangan orang yang menyandang nama Muhammad harum jasadahu alaihi. Jasadnya diharamkan dijilat api neraka. Makanya kalau yang nggak punya nama Muhammad, pakein. Iya, tapi nggak usah merubah KTP, nggak usah merubah ijazah, nggak usah. Cukup kasih nama Muhammad, lalu panggil orang,
bikin bubur merah, bubur hijau, bubur putih, kasih kopi, kan gitu. Udah minum, ada apa nih? Saya nambah nama Muhammad, kan gitu. Cakep tuh ya. Boleh Muhammad, boleh Ahmad, begitu. Ahmad Najibin, bagus. Muhammad Suwandi. Alhamdulillah nih nggak langsung praktek. Ada privilege nama Muhammad karena Allah nggak mau menyiksa orang yang bernama Nabi Muhammad. Ya tapi kalau Muhammadnya ada orang namanya Muhammad akan tetapi dia kafir sih ya tetap aja disiksa kan. Ini maksudnya Islam. Yang Islam, masya Allah itu namanya aja luar biasa. Dan nama Muhammad ini nama yang nggak pernah dipakai oleh orang Arab sebelum Nabi Muhammad lahir. Nggak ada orang pakai nama Muhammad, unik makanya. Boleh ditanya. Dalam keterangan apapun nama Muhammad itu pertama orang yang menggunakan namanya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini luar biasa. Maka para ulama salafun saleh berlomba-lomba membuat sholawat, ya, membuat sholawat ini dalam artian memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya hukumnya memujinya. Banyak orang-orang berlomba-lomba bikin pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya yang paling terkenal dalam kalangan Saudi itu namanya Syekh Ahmad Jazuli. Syekh Ahmad Jazuli. Namanya Ahmad. Asalnya dari Jazul. Jazuli ini kalau kata kita mah satu daerah, satu kecamatan ya, atau desa. Satu desa di daerah Maroko. Namanya Jazuli. Alim. Ngarang fikih, kitab fikih, ngarang kitab tauhid, ngarang kitab tafsir, ngarang kitab hadis. Alim luar biasa ini Syekh Ahmad Jazuli. Sampai satu waktu karena dia sudah kebek, sudah penuh dengan ilmu, dia bilang, saya akan memberikan ilmu saya, menafkahkan ilmu saya, mewakafkan badan saya dan ilmu saya, berjalan kemana-mana, dan dikenal sama orang-orang. Desa ini kenal sama Syekh Ahmad Jazuli, desa ini kenal, desa ini kenal, desa ini. Wah, pokoknya orang top lah, orang top. Sampai anak-anak kecil aja kenal sama beliau itu, saking alimnya. Luar biasa. Kalau sekarang kan orang yang paling terkenal ya Pak Prabowo gitu ya, presiden. Siapapun pasti kenal. Begitu pula terhadap Syekh Ahmad Jazuli pada saat itu terkenalnya luar biasa. Sampai satu waktu ketika dia lagi menyampaikan ilmu di satu daerah, dia lewat satu padang pasir, kosong plong, nggak ada orang. Di samping nggak ada orang, lalu dia minuman yang ada di gerabahnya. Kalau orang Arab itu bawa gerabah, Pak. Gerabah itu kotak air yang disulam dari kulit kambing. Kulit kambing diberesin, dibersihin, dijahit, lalu buat minum, tempat minum. Kalau kata ibu-ibu mah tupperware. Ya, benar ya Bu ya? Iya. Benar ya tupperware ya? Iya. Tabler. Tabler atau tupperware? Tabler ya? Tabler. Kalau orang Arab namanya gerobah. Gerabah. Kalau bahasa kitanya gerabah. Gerobah. Gurabah. Dibikin tuh dari kambing. Habis airnya. Dia jalan udah kehabisan air. Ternyata di padang pasir itu ada sumur. Sumurnya luar biasa, airnya penuh. Airnya penuh, tapi dalam. Dalam. Wah, memang penuh nih, tapi dalam. Lalu Syekh Ahmad Jazuli pengen ngambil air itu, bingung cara ngambilnya bagaimana. Karena sumurnya dalam, di samping sumurnya dalam, nggak ada timbanya, Pak. Wah, ini sumur nggak ada timbanya. Bagaimana ceritanya nih ngambil air? Mikir Syekh Ahmad Jazuli. Kok di lalahnya ada anak umur 7 tahun? Ada anak usianya 7 tahun, laki-laki. Lalu datang di depan Syekh Ahmad Jazuli. Wah, antum kan Syekh Ahmad Jazuli, ulama terkenal, ulama hebat. Iya. Lagi ngapain di sini kok kayak orang pusing, keder, digituin sama dibully. Kok kayak orang keder? Wah, saya mau pulang kehabisan air, haus. Nah itu kan sumur, ambil dong air. Masa nggak bisa? Nggak ada timbanya, Tong. Nggak ada timbanya. Percuma, ilmunya banyak. Percuma ngajarnya di mana-mana. Kalau cuma ngambil air doang kagak bisa. Sombong juga dia anak kecil. Saya kalau digituin juga saya kelepak tuh anak. Kalau saya. Begitu ceritanya. Kata anak kecil, lah kagak bisa. Masa cuma ngambil air gitu aja kagak bisa.
Katanya ulama besar, katanya kiai besar, katanya ulama tafsir fi hadzal zaman. Kata anaknya, anaknya konyolnya luar biasa dia bisa menjadi. Katanya Ahmad Jazuli, udah kata kagak bisa, saya nggak punya timba, daripada saya nyemplung ke situ mati nggak naik lagi, mendingan saya aus sekalian dah. Kata Syekh Ahmad Jazuli. Lalu Syekh Ahmad Jazuli ngomong sama anak tadi, nak, kamu ngatain saya, ngebully saya, emang kamu bisa ngambil? Tiap hari Syekh saya ngambil air dari sini. Pakai timba? No. Sombong nih anak. Sombong nih anak. Pakai timba? Enggak pernah pakai timba. Enggak pernah pakai timba. Lalu nih Pak, kata Syekh Ahmad Jazuli, terus bagaimana cara ngambilnya? Lihat Syekh. Dia baca doa, Allahumma 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 Allahumma. Itu sumur diludahin. Diludahin Pak. Nanti ini jangan dianggap khurafat nih, nanti ada cantelannya. Ketika diludahin, ternyata airnya keluar, menyembur keluar. Wah, kayak air terjun. Kok air terjun? Air mancur. Air mancur. Wah, begitu. Syekh Ahmad Jazuli bilang, Allah ini orang luar biasa. Kata Syekh Ahmad Jazuli, kamu bisa begitu dari kapan? Dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun. Lalu Syekh Ahmad Jazuli, orang hebat, ulama pada saat itu nanya, amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu dapat kemuliaan dari Allah kayak begitu? Lalu si anak tadi, si Dian tadi ngomong, Pak Kiai Syekh, saya setiap hari baca sholawat 18.000 kali. Setiap hari baca sholawat 18.000 kali. Di sini ada yang sholawat 18.000 kali. 100 juga. Jontor kan. 18.000 kali setiap hari dari usia 3 tahun sampai 7 tahun ini. Berarti 4 tahun. Kali dah tuh 18.000 kali 365 hari kali 4. Banyak itu. Banyak angkanya. Saya hitung sendiri. Masya Allah luar biasa. Kata Syekh Ahmad Jazuli, dah hari ini saya putuskan saya berhenti sejenak untuk ngajar ngaji. Berhenti. Bukan karena Idul Adha, bukan. Kalau kita kan berhenti sejenak karena ada Idul Adha dan cuti bersama. Saya juga heran, ada ngaji libur karena cuti bersama. Saya nggak ngerti ini kan gitu. Syekh Ahmad Jazuli. Ini bukan nyindir, bukan. Emang kita begitu kan, kelakuan kita kan begitu, kan gitu. Nih Syekh Ahmad Jazuli bilang, saya berhenti dulu, libur dulu ngajinya, pray dulu ngajinya. Kenapa? Saya akan bikin satu kitab judulnya Dalailul Khairat yang isinya seluruhnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di setiap harinya sholawatnya harus berbeda. Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, Kamis beda, Jumat beda, Sabtu beda, Ahad beda. Nama kitabnya Dalailul Khairat. Luar biasa. Jadi kitab namanya Dalailul Khairat. Syekh Ahmad Jazuli punya murid di Indonesia. Ada ulama besar pada masa Syekh Nawawi namanya Syekh Yasin Bareng. Bareng itu Kudus, daerah Bareng. Syekh Yasin Bareng punya murid namanya, kenapa Bu? Syekh Yasin Bareng punya murid namanya Syekh Nawawi. Bukan Nawawi Banten, bukan. Syekh Nawawi yang ada di Kudus. Syekh Nawawi punya murid namanya Mbah Ahmad Bashir, Jekulo Kudus. Nah, Mbah Ahmad Bashir Jekulo Kudus punya murid Muhammad Suwandi. Begitu ceritanya. Jadi menurunkan kitab Dalailul Khairat itu semuanya sholawat. Saya ceritain Dalailul Khairat biar Bapak paham. Satu waktu saya lagi nyapu nih Pak. Lagi nyapu saya di pondok pesantren banyakkan hal-hal yang dikerjakan itu hal-hal yang kaitannya dengan kemasyarakatan. Sama guru saya Mbak Umar Faruk namanya. Karena saya dalam. Kalau saya nenteng kitab nih Bu, lagi nenteng kitab mau ngaji, kata Mbak Umar, ada penting Pak Cung. Mau kemana kamu? Ngaji Bang. Ini kitab udah dibawa. Ojo. Anak pulau sakit, panas. Tolong daftarin di puskesmas. Daftar saya ke puskesmas. Udah daftar, ngambil kitab, ternyata ngajinya udah bubar. Itu saya begitu.
Kadang-kadang kalau malam dibangunin jam 2. Nih ngajinya saya. Kalau ibu kan ngajinya beneran ini. Ngajinya saya kalau malam jam 2 dibangunin. Cung, tangi cung. Enten apa, Pak? Itu loh tambak bandeng belum diairin. Cepat buka tutupin air. Naik saya ke atas bukit, buka itu baru diairin tambak. Iya malam. Begitu. Habis buka air untuk tambak turun kan gitu dari pertambakan. Itu loh padasan. Anak-anak wanita belum mandi, nimba. Di pondok pesantren saya belum ada keran, nggak ada sanyo, adanya timba sumur. Jadi kalau santri mau mandi harus nimba. Ibu, anak ibu kalau di sini nimba apa pakai keran? Shower mana ya? Tinggal pikir tuh nyala, enak. Saya nimba bu, makanya dulu badan saya kayak Adera ya. 13 tahun nimba, tiap hari. Nimba untuk mandi santri wanita, untuk mandi santri wanita. Santri wanita itu waktu zaman saya itu kira-kira 500 orang. Kolahnya besar, Pak. Kolamnya besar. Itu kalau nimba jam 3 subuh, jam 5 baru kelar. Berenam itu nimba saya biasanya. Gantian aplus. Kalau udah lemes, lu maju. Gantian, besok gantian lagi. Kan begitu 6 orang. Bang nimba. Kira-kira kalau anak ibu lagi pesantren disuruh nimba sama kiainya, suruh pulang apa suruh terus ya pesantren? Ngapain nggak belajar kayak begitu? Nggak usah belajar, pulang aja, sekolahnya bener. Saya dulu begitu, mau ngaji susahnya luar biasa. Tapi suruh khidmat, suruh neladen sama guru. Begitu saya. Satu waktu pagi-pagi nih, saya lagi nyapu di Langgar Petang. Jadi ada musola gelap tempat ngaji anak-anak. Sama Mbak Umar Faruk lagi nyapu dipanggil saya sama Mbak Umar. Ini saya mau menceritakan dalail. Cung itu nak sini apa kok sampai tak sawang pakai baju jubah ya kayak Pak Haji pakai baju jubah, kata saya wah lamur nih kiai matanya. Lamur. Saya ingat betul saat itu saya lagi pakai baju. Maaf deh, saya lagi pakai baju partai PDI. Ingat banget saya pakai baju merah itu. Itu baju bukan baju saya karena orang partai, bukan. Tapi karena memang nyapu tuh nyaman pakai baju itu. Kalau pakai baju koko kan agak enak gitu ya. Ya, setelan nyapu kan gitu. Setelan nyapu kan gitu enak. Kaos dikasih lagi. Iya. Tapi jangan sampai saya dianggap orang PDI. Bukan masih orang PDI. Saya emang nggak ada partai-partaian. Partai saya ngaji. Saat saya bilang itu, kok sampean pakai jubah? Wah, matanya kotok ini kiai, saya bilang pakai jubah kan gitu. Lalu nih Pak, ini uniknya luar biasa. Beliau masuk ke dalam kamar, ngambil kertas dia tulis, dimasukin ke amplop. Ingat banget amplopnya ada biru merah di pinggirnya. Dia lipat, dia masukin. Wis, saya ke kue nang Bareng. Berangkat kamu ke Bareng sekarang. Berangkat. Apapun yang dikatakan teman saya, namanya Mbak Ahmad Bashir, kamu harus ikut. Begitu kata beliau. Surat itu Pak, saya masukin. Saya jalan dari Rembang menuju Kudus. Turun saya di pasar Bareng. Nyampe saya itu di pasar Bareng. Masya Allah. Sampai di pasar Bareng, itu semua orang lagi kumpul. Pengen sowan sama kiai itu. Kiai itu kira-kira usianya sudah 80 tahunan, sepuh. Namanya Mbak Bashir. Mbak Ahmad Bashir Jekulo Kudus. Ditanya satu-satu, saya paling belakangan. Lalu setelah selesai semua ditanya, saya nggak berani ngomong Pak. Itu kiai luar biasa. Udah sepuh, alim, karismanya bikin orang nggak bisa ngomong. Saya diem aja kan begitu. Saat saya diem aja, dia ngomong gini, mendicung suratnya. Mana suratnya? Nah, kok dia tahu ada surat di tempat saya? Jangan-jangan kiai udah telepon. Pasti zaman itu, masya Allah, yang namanya telepon sulitnya luar biasa. Zaman itu masih pakai handphone buntung, namanya Starco. Starco itu Pak? Apa sih Starco? Dia cuma bisa nerima tapi nggak bisa keluar, cuma nerima. Ada pesan. Itu juga kiai mana tahu bahwa Umar itu nggak ada yang namanya telepon-teleponan. Rumahnya aja masih pakai pakroma itu zaman itu. Ngaji saya ngomong. Ini kejadiannya
selepas apa namanya? Selepas kerusuhan 1998. Ingat banget saya. Setelah bulan Mei itu 1998. Lalu, "Ndi suratnya? Mana suratnya? Mana suratnya? Mana suratnya?" Begitu. Saya kasihkan. "Niki lho Mbak suratnya." "Kok bisa tahu suratnya?" "Wis aja takon-takon." Begitu ngomongnya, jangan ngomong, jangan tanya-tanya. Kan begitu. Pak Jigani nggak ngerti ya. Pokoknya dengerin aja Pak, orangnya lagi dongeng. Orangnya lagi dongeng. Dibuka suratnya, kata beliau, ini namanya basyirah kalau dalam bahasa agama. Jadi orang itu sudah tahu dahulu sebelum kejadian, basyirah. Lalu dia baca, "Kowe kudu nyandri teng kene, Cung. Kamu harus nyandri di sini ya. Mau apa enggak? Minim-minimnya 5 tahun, 5 tahun, 6 bulan katanya. Minim-minimnya 5 bulan, 6 bulan. Mau?" Tergantung panjenengan mawon, Mbak. Saya disuruh sama Mbak Umar, apapun yang panjenengan sampaikan, maka saya ikut. Ya udah, nyapu toh? Udah tahu saya nyapu. Nyapu toh? Nggih, nyapu. Tapi mulai besok kamu puasa. Suruh puasa. Awal puasa pertama 21 hari. 21 hari enteng. Sambil baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Baca manaqib 21 hari. Puasa. Puasanya bila ruh. Enggak boleh yang bernyawa. Ayam, sapi, kambing, ayam, ikan itu nggak boleh. Ustaz Tajuddin juga makannya nggak bernyawa. Ayam udah mati, dipotong, maksudnya kan nggak ada nyawanya. Sakitnya, kambing udah nggak ada nyawanya, kan gitu. Tapi yang bukan yang begitu, benar-benar nggak ada nyawanya. 21 hari hanya boleh makan nasi saja sama garam. Mutih, Pak. Mutih. Wah, saya bilang berat amat ini puasa di sini. Berat amat saya puasa di sini. 21 hari, selesai 21 hari dikasih kitab namanya Dalailul Khairat. Ini loh Cung, kitab Dalailul Khairat. Saya ijazahkan. Itu saya baca Pak, semuanya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan ya, siap Kiai. Kata beliau begitu. Amalkan ya, kata saya, siap Kiai. Gampang ini cuma baca begini doang. Gampang. Puasa juga 3 tahun. Puasa 3 tahun. Puasa 3 tahun yang boleh buka cuma 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 Tasyrik. Jadi dalam 365 hari saya hanya 5 hari buka selama 3 tahun. Dan bila ruh nggak boleh makan yang bernyawa. Saya makanya kalau sekarang hari ini makan tunjang jangan dilarang. Itu agak enak makan. Ada nggak yang lebih? Jadi kalau urusan makan tunjang sekarang jago. Gitu. Karena dulu udah nggak pernah mah. Dulu ya Allah tahu tempe, garam. Tahu tempe, garam. Nggak boleh kena kecap. Tempe tahu boleh. Mecin nggak boleh. Masako nggak boleh. Apalagi kalau jamur nggak boleh. Pokoknya makan makanan kayak begitu. Sambil baca sholat kepada Nabi Muhammad SAW. 3 tahun saya puasa. 3 tahun. Nggak mati ini ada orangnya. Masih. Saya tanya sama beliau, Mbak Bashir, mohon maaf, kok ini amalan masake, nyusahin ini amalan ini. Sudah disuruh baca, juga disuruh puasa. Saya bilang kenapa begitu? Kata beliau, wis ojo takon. Mengkon nang Jakarta kowe ngerti dewek. Begitu ngomongnya. Udah gak usah tanya-tanya. Nanti sampai di Jakarta kamu tahu sendiri. Ini mah rahasia-rahasiaan kata saya. Tapi ternyata betul-betul barokah, Pak. Betul-betul barokah. Ternyata barokahnya itu lantaran kita selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada unik nih, dan saya ketemu sama dokter itu. Ada dokter di Singapura. Saya punya guru sakit, lalu dia berobat di Singapura, dioperasi. Ini dokter Cina dokternya, dan non Muslim, luar biasa. Cina dan non Muslim. Satu waktu guru saya operasi tulang ekor di Singapura. Setiap dia kali mau operasi, di tempat yang ada kalau buat ngegantung infus dan lain sebagainya, dia naruh jimatnya di situ. Sampai satu waktu dia lupa tuh jimat itu diambil.
Selesai operasi dibawa, ternyata jimatnya masih kegantung. Lalu nyampe di kamarnya, nyampe di kamar rumah sakit itu, saya kan nemenin guru saya. Mohon maaf Pak, saya mau izin masuk ke dalam, kan gitu bahasa dia. Oh iya sih, mau ngapain Pak dokter? Ini saya mau ngambil jimat saya. Ngomong begitu, ngomongnya pakai bahasa Melayu. Jimat apaan ini Pak? Kan gitu. Ini jimat saya dikasih sama Kiai Jawa katanya. Sama Kiai. Setiap saya mau operasi pasti saya bawa. Pasti saya gantung. Dan prosentase operasi yang saya kerjakan itu hampir selalu 100% berhasil. Itu begitu katanya. Termasuk guru saya Bomar itu, kurang ekor sembuh luar biasa. Ternyata saya tanya, Pak, boleh nggak saya lihat? Itu kan kantongan, Bu, kantong. Kalau kata orang Sunda kanjut kuda. Lanjut kuda. Ya, kanjut. Iya kanjut kuda. Gitu kantong gitu Pak. Kan gitu kantongnya. Boleh nggak saya lihat, Pak Dokter? Silakan. Pas dibuka Pak, itu ternyata tulisannya Sallallahu ala Muhammad 313 jumlah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, orang di luar Islam saja kalau liqasdit tabarruk bikin lantaran kepada nama Nabi Muhammad SAW, kesuksesannya amat luar biasa. Apalagi kita, masya Allah luar biasa. Nah ini disebut namanya sholawat. Tidak ada ulama yang nggak punya amalan sholawat. Maka ibu bapak juga harus punya lantaran amalia-amalia yang pakai sholawat. Mulai sekarang Pak, Bu, baca sholawat. Misalkan Sallallahu ala Muhammad, jangan banyak-banyak dulu. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Sehari 100 kali dulu. Bulan besok udah bisa 100, tambahin 200. Terus sampai sebanyaknya. Begitu. Karena sholawat itu kalau dalam doa, dalam ibadah, dia ini seperti halnya perangko pada surat. Ada surat nggak pakai perangko, nyampe nggak? Nggak nyampe. Ada amalan, ada doa, ada wirid, ada zikir. Kalau nggak punya wirid dan sholawat nggak nyampe. Karena harus pakai sholawat. Kita nih kalau habis sholat nih Pak, kalau habis sholat nih kita kan wirid. Habis wirid baca doa tuh. Baca doa itu pasti awalnya sholawat, akhirnya sholawat. Itu menunjukkan agar amal ibadah kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ada sholawat. Nah, ini makna sholawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada wa alihi wa sahbihi ajma'in tadi. Itu artinya kita juga diperintahkan bersalawat kepada keluarga, kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in semuanya. Saya mau izin sebentar saja Pak. Ini pemahaman ini jangan dipotong. Kalau azan nggak apa-apa, kita terus dulu sebentar biar saya bisa menyelesaikan dengan baik agar ibu bapak nggak punya pemahaman yang keliru. Ini berat, ini pemahaman ini berat. Karena akhir-akhir ini saya lihat di medsos lagi rame. Kalau kita diperintah sholawat kepada Nabi Muhammad, juga diperintah sholawat kepada keluarganya. Yang jadi pertanyaan, siapa keluarganya Nabi Muhammad SAW? Siapa keluarganya Nabi Muhammad SAW? Di Indonesia ada namanya Habib, kalau laki-laki. Kalau wanita namanya Syarif. Begitu. Apakah itu termasuk daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW? Tar dulu, lihat dulu. Ini bukan berarti saya nggak pro atau kontra nih. Tar dulu. Ini dalam tinjauan ilmu. Ini ilmu. Pertama, yang disebut dengan keluarga Rasulullah SAW itu ada namanya Ahlul Bait. Itu nomor satu tuh. Namanya Ahlul Bait Muhammad, yaitu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut Ahlul Bait Muhammad, maka mansus. Mansus itu khusus hanya beberapa orang saja yang disebut oleh Rasulullah. Kapan Ahlul Bait ini disebut oleh Rasulullah? Waktu itu Rasulullah pakai sarung, diikat beberapa orang. Kata Rasulullah, "Hadza Ahlul Bait Muhammad." Inilah ahli bait saya. Siapa ahli bait saya itu? Satu, Siti Fatimah. Yang kedua, Sayyid Husain dan Hasan. Yang nomor 3. Yang keempat, Ali. Jadi Fatimah, Hasan, Husain, Ali.
ini disebut ahli bait Muhammad. Di luar 4 orang ini bukan ahli bait Rasulullah. Paham nggak? Istrinya nggak masuk Ustaz ya? Enggak. Jangan ngomong istri, orang itu doang kan semua. Yang diikat oleh Rasulullah ini doang. Jadi Rasulullah bawa sarung, diikat 4 orang ini. 1 Fatimah, 2 Hasan, 3 Husain, 4 Ali. Udah nih, namanya ahli bait. Jadi tanya istrinya, enggak, cuma 4 orang ini. Kenapa istrinya bukan ahli bait? Karena dinikah sama Rasulullah, bukan keluarganya seorang lain, Pak. Makanya Imam Syafi'i kalau ada suami sama istri sentuhan batal. Kenapa sentuhan batal? Alasannya mudah, karena dia boleh dikawin. Yang boleh kawin batal. Tapi Ustaz Tadidin sama adiknya yang wanita, karena nggak boleh kawin nggak batal. Nah itu ahli bait namanya. Rasulullah sama Fatimah sentuhan nggak batal, karena anaknya. Tapi kalau sama Siti Aisyah, indah Syafi'i batal. Kan begitu kan ya? Karena Siti Aisyah sejatinya bukan siapa-siapanya Rasul. Pas dikawin baru jadi istri. Begitu. Jadi nanti mahram ini nanti rumus mahram. Begitu. Ini ahli bait Muhammad. Mansus cuma Siti Fatimah, Hasan, Husain, Ali. Itu namanya ahli bait. Sekarang ada yang namanya Alu Muhammad, keluarga Rasul. Alu Muhammad, keluarganya Rasul, yang disebut wa alihi wa sahbihi ajmain. Itu namanya Alu Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarganya Nabi Muhammad? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Siapa Bani Hashim dan Bani Muthalib ini? Haruma alaihi qabdatun bizakat. Orang yang kagak boleh terima zakat. Itu keluarganya Rasul. Berarti siapa saja? Rasulullah punya paman Hamzah. Rasulullah punya paman Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Kan begitu. Abu Thalib punya anak. Ya, Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Abu Thalib pamannya Rasulullah. Lalu punya anak Ali, itu juga namanya Alu Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Yang jelas terkumpul dalam Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi keturunannya Bani Hashim, Cirinya Bani Hashim itu nggak boleh terima zakat. Sampai di sini alhamdulillah saya boleh terima zakat, bukan Bani Hashim. Saya bukan Bani Hashim. Alhamdulillah. Bani Hashim. Saya mendingan terima zakat ketimbang jadi Habib. Terima zakat enggak? Terima ya? Terima zakat enggak? Bapak terima zakat enggak? Iya. Ada yang terima, ada yang enggak kan gitu ya. Kalau ada yang terima berarti kan bukan Bani Hashim. Ini namanya Alu Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang keturunan Bani Hashim ini namanya keluarga Nabi Muhammad. Sampai sini paham? Nah, baru ada tahap yang ketiga namanya dzurriyyatur Rasul. Dzurriyyatur Rasul. Siapa dzurriyyatur Rasul itu? Kerabatnya Rasulullah, yaitu orang yang terpancar spermanya Rasulullah. Dari Rasulullah tapi bukan dari Bani Hashim. Kalau dari Bani Hashim kan dari Adnan. Terus turun. Itu namanya Alu Muhammad. Kalau ini setiap yang dilahirkan oleh spermanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya adalah dzurriyyatur Rasul. Ya, kalau di Indonesia dikenal namanya Habib, yang laki-lakinya. Kalau yang wanita dikenal namanya Syarifah. Nah, Habib dengan Syarifah ini karena kena nutfah nubuwah. Spermanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada darah dan spermanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya dzurriyyatur Rasul. Yang disebut ahli bait sama atau disebut Alu Muhammad? Enggak. Disebutnya dzurriyyatur Rasul. Kan begitu. Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Yang jadi masalah. Itu di medsos lagi rame ini. Nggak tahu Bapak ikut nggak tuh? Saya suka lihat tiba-tiba aja gitu, lihat di YouTube tiba-tiba ada
Hari ini banyak orang yang menggugat, bener nggak nasab para habaib yang ada di Indonesia itu sah atau tidak, kan begitu ya. Cara ngujinya gampang. Bagi yang ngaku dzurriyyatul Rasul, kira-kira dia nerima zakat apa enggak? Kasih Pak, kasih zakat. Kalau diterima, oh bukan itu. Apalagi sampai minta, sini dong zakatnya, bukan keturunan Rasul. Wah, udah bukan itu. Pasti bukan. Jadi haram bagi para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima zakat. Ya, haram. Dia menerimanya hadiah. Dikasih hadiah, terima, boleh. Misalkan ini ada hadiah dari kami, Habib, terima. Alhamdulillah, terima kasih. Itu namanya Rasul, dzurriyyatul Rasul. Ini dzurriyyatul Rasul. Mau yang pinter, mau yang bodoh, setiap orang yang ada spermanya Rasulullah, diturunkan spermanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya dzurriyyatul Rasul. Mau Islam ataupun tidak Islam. Menampak. Saya punya kawan. Saya dulu kuliah itu di fisik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UIN. Sebelumnya saya 3 semester itu di teologi, akidah dan filsafat di UIN. Saya di akidah filsafat 3 semester, cuma nggak lulus. Saya pindah karena pelajarannya begitu aja, nggak menantang. Itu dalam kampus saya di akidah filsafat itu ada orang, ini benar namanya Ahmad Asgaf, kawan saya. Ternyata saya cium tangan sama dia, Ahmad Asgaf, cium tangan. Kagak taunya Nasrani. Sekarang jadi pastor di Surabaya. Ahmad Asgaf. Kalau lihat spermanya Rasulullah, ada darah dagingnya Rasulullah, iya. Tapi secara keimanan begitu. Ini disebut namanya dzurriyyatul Rasul. Contohnya lagi siapa? Abu Lahab. Dzurriyyatul Rasul itu. Keluarganya Rasulullah SAW. Betapa Abu Lahab itu menjadi musuhnya Rasulullah SAW, tapi jangan lupa dia ini pamannya Rasulullah. Paham gak tuh? Paham gak? Jadi jangan heran kalau ada anak keturunannya Rasulullah yang disebut sebagai cucu-cucunya Rasulullah itu ada non muslim, ya wajar. Pamannya aja ada yang agak Islam. Itu Abu Lahab. Makanya saya dulu diajarin sama guru saya, Mbah Mun. Mbah Mun itu kalau tarawih kan 20, di sini tarawih 11. Diskonnya 60% tuh. Enak, kadang-kadang kalau diundang 8 saya senang. Cepat kan gitu ya. Kalau di pondok kami 20. Suratnya itu biasanya dari Al-Qunut sampai An-Nas. Qunut gitu ya. Al-Qunut sampai An-Nas. Biasa gitu. Di sini juga ada. Di Istiqomah, di Babul Jannah, di Nahdlatul Ilmi begitu. 20 Al-Qunut sampai An-Nas. Tapi guru saya luar biasa, hikmahnya, kebijaksanaan Mbah Mun. Saat beliau sampai pada surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, habis Fatihah kan surat Tabbat nih. Dia nggak pernah baca itu. Atau sehingga saya baca tapi nggak dikencangin, lirik. Bertahun-tahun disuguhkan dengan kalimat yang kayak begitu, dengan perilaku yang kayak begitu, jadi timbul pertanyaan saya. Ini kok kiai begini ya, giliran surat Tabbat nggak baca, diem aja kan gitu. Saya kira tanya, Mbak, kenapa sih? Kok giliran surat Tabbat nggak pernah dibaca? Ini soal rasa, bukan dalil kan? Soal rasa. Sama halnya dengan saya dan Ustaz Tajudin. Kalau saya merokoknya Samsu, Ustaz Tajudin King, beda kan gitu. Atau Marlboro kan gitu. Kan beda kayak gitu. Nah ini kata beliau, kata Mahmud, bukan soal dalil, ini soal rasa. Kenapa saya tidak membaca keras terhadap Tabbat yada Abi Lahab wa tab? Betapapun itu surat Al-Quran, tapi di situ adalah pamannya Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah itu hatinya sangat sedih ketika pamannya disumpahin sama orang gak pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya, Bu, mohon maaf, Ibu punya paman, ternyata pamannya gak Islam, sedih apa enggak? Hah? Sedih apa enggak, Bapak? Iya. Sedih lah. Secara genealogis kita, ya Allah, kok kita punya paman kita tidak Islam. Betapa Rasulullah juga begitu. Getun hatinya, ya Allah, kenapa ini gak Islam? Ya Allah, kenapa ini gak Islam paman saya? Bahkan disumpahin setiap saat. Makanya Mbah Mun itu menjaga perasaan Rasulullah. Ilmunya luar biasa ya. Ilmunya bukan ilmu lagi dalil, hikmah. Bukan lagi ngaji fikih, hikmah itu.
menghindari surat Tabbat Yada atau surat Al-Lahab untuk dibaca. Kenapa? Karena luar biasa. Siapa pamannya Rasulullah itu? Siapa Abu Lahab itu? Ternyata pamannya Rasulullah SAW. Nah, kalau masuk kategori ini namanya dzurriyyatur Rasul. Dzurriyyah. Disebut semua keturunan Rasul, semua yang ada nutfah nubuwah. Begitu ya. Seperti anaknya Ruqayyah, anaknya Zainab. Itu kan Rasulullah punya anak 7. Punya anak 7. Abdullah, siapa? Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Tapi yang masuk ahli bait Muhammad itu cuman Fatimah. Yang 6 ini nggak ahli bait karena nggak diikat sama Rasulullah SAW pada saat itu. Ada 6 lagi anaknya, masuknya kepada apa? Dzurriyyatur Rasul, karena keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Ada yang nomor 4. Nomor 4 itu disebutnya Itratur Rasul. Itratur Rasul. Apa Itratur Rasul itu? Keturunan Nabi Muhammad SAW, dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Tapi dari setiap keturunannya selalu alim. Contoh, Rasulullah punya anak Hasan. Hasan punya anak, Hasannya alim nih Pak. Rasulullah udah pasti alim. Rasulullahnya alim, Hasannya alim. Anaknya Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, alim juga. Punya anak alim juga. Punya anak alim juga. Punya anak alim juga. Sampai kepada hari ini ada keturunan Rasulullah yang alim. Setiap turunannya alim namanya Itratur Rasul. Ini yang dipakai untuk jadi pegangan kita. Begitu. Kalau ada habaib, ada dzurriyyatur Rasul, kok jadab, jangan ikutin. Lagi jadabnya keluar, diikutin, ya ngawur kita. Yang diikutin itu yang fitrah, yang alim-alim, yang pintar-pintar dalam masalah agama. Begitu. Jadi kalau ada habaib, kok mohon maaf, nggak pintar, nggak alim, nasabnya dzurriyyatur Rasul, keluarganya Rasulullah, tapi bukan fitrah. Artinya nggak boleh ngasih pandangan terhadap agama. Harus kepada siapa? Cari yang pintar. Jangan mentang-mentang habaib, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak bisa apa-apa, langsung aja kita pegangan sama dia. Dia salah, ya keliru. Salah ya keliru. Cari juga orang yang alimnya, gitu. Nah, banyak habaib itu alim itu banyak. Nah, kalau ada habaib dari generasi ke generasi alim, namanya Itratur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya itrah. Paham ya Pak ya? Jadi ada kalanya ahlu bait Muhammad, yaitu orang yang disebut sama Rasulullah, 1 Fatimah, 2 Husain, Hasan, Ali, 4 tuh. Lalu ada ahlu Muhammad, keluarganya Rasul, yaitu siapa? Bani Hashim. Lalu ada dzurriyyatur Rasul, keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya diturunkan dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kepada Fatimah nikah kepada Ali, anak turunannya anak turunan. Itu namanya dzurriyyatur Rasul. Nah, kalau dzurriyyatur Rasul yang alim-alim, yang pintar-pintar, yang ngajar ngaji, namanya Itratur Rasul. Begitu namanya. Jadi ada tingkatannya, ada tahapannya. Yang diambil oleh kita, yang menjadi pegangan kita itu Itratur Rasul. Itu kata guru saya Mbah Mun. Jadi jangan yang bodoh tapi diikutin, jangan nanti nyasar. Nanti nyasar. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, yang ada di Indonesia itu dzurriyyatur Rasul apa bukan? Nah, itu. Kalau nanya ke saya nggak pernah diajarin sama guru saya di pondok-pondok sana untuk sultan sama nasabnya. Kalau saya, entah Bapak silakan aja, kalau Bapak Ibu mau punya pemahaman silakan saja. Kalau saya, setiap guru saya ngomong begini, nah kalau ada orang yang ngaku sebagai keturunan Rasul, punya marga daripada keturunan Rasulullah SAW, wajib kudu hormat. Bahkan saya punya wirid. Setiap ada orang yang ngaku jadi keturunannya Rasulullah, pasti saya sangoni, pasti saya kasih duit. Saya tuh hadiah dari saya, ikatan dari saya. Itu diajar sama guru saya. Dan ini juga ternyata buat muji.
Kapan uang itu bisa diterima atau tidak diterima, itulah bisa jadi penguji Habib itu benar atau kagak. Saya pernah cerita. Satu waktu saya ceramah Maulid di Cimanggis, ini cerita beneran. Maulid di Cimanggis saya itu diajarkan sama guru saya, siapapun orang yang ngaku Habib, ngaku ketua Rasulullah, sangoni itu kasih ongkos berapa saja, dan uniknya nggak boleh pakai amplop. Itu guru saya tuh bangun kalau gitu, jangan pakai amplop, kasih seadanya di kantong. Satu waktu Bu, saya ngaji, ya lagi miskin lah, masih miskin banget zaman itu. Motor saya masih Shogun tahun berapa itu, beli juga ngumpulin di bawah bantal waktu itu. Shogun saya beli, punya duit 50.000, jalan ngaji ke Cimanggis, saya pakai ongkos itu 20.000, dikembaliin tuh Bu, bensin 20.000, masih ada 30.000, 20 dan 10.000. Ingat betul saya ini baru pertama kali baru kawin pertama itu, awal kawin. Istri saya udah bilang, ya nanti pulang beliin Pampers, udah saya pisahin 20.000, tinggal ceban. Dalam hati saya, ntar ngaji dikasih makan apa kagak ya, kan gitu. Lapar bener gitu, bener ternyata ada habaib. Saya nggak nyebut marga deh, ada habaib. Ngakunya Bu, emang hidungnya mancung gitu. Lalu saya ingat betul, siapapun yang ngaku habaib kata Mbah Mun, kasih sangu coy, tapi jangan parah pakai amplop. Ada 10.000 saya kasih, 10.000 saya kasih. Pas lihat, loh 10.000, masa masih habis 10? Pernah saya itu, nggak usah. Oh, ini tadi ilmunya Mbak. Jadi terseleksi alam itu, terseleksi alam. Tapi banyak habaib-habaib yang bagus, yang benar, Zurriyatul Rasul, yang benar-benar turunannya Rasulullah SAW. Berapapun dikasih, kalau hadiah diterima. Saya yang lagi nggak punya, saya bilang, Bib, saya punyanya nih, minyak wangi, mau apa enggak? Mari, kalau hadiah mah diterima. Ini menunjukkan bahwasanya ada ilmu bagaimana cara mengetahui bagaimana itu Zurriyatul Rasul. Saya itu diajarin sama Mama. Itu begitu. Kalau saya nggak pernah suudzon, misalkan Haji Gandhi ngaku habaib, saya kasih duit. Kalau ngaku, kan kagak ngaku kan gitu. Ustaz Tajuddin ngomong, Ustaz, biar gini-gini saya keturunannya Rasulullah, saya kasih duit, udah saya siapin. Makanya ilmunya saya itu diturunkan sama Mbak berberi ilmu kepada kami. Kalau mau jalan kemana-mana ada 3 syarat. 1, makan dulu. Kalau mau kemana-mana makan dulu. Itu Mbak Mun selalu ngomong begitu. Maka saya kalau mau kemana aja, mau pengajian pasti makan dulu. Karena kalau di pengajian nggak dikasih makan, nggak nyesel amat. Ya benar, ada maulidan nih, acara besar. Kita nggak makan sengaja ngosongin perut. Ntar juga ada nasi kebuli, jebule nggak ada. Ternyata nggak ada. Wah, nyesel sampai buru-buru nih. Pasti. Yang kedua, kalau keluar rumah mau kemana saja, bawa uang. Sebisa mungkin bawa uang. Begitu kata guru saya. Makanya saya kalau kemana-mana pasti bawa uang. Ya, saya bawa uang. Karena dekat. Saya bawa duit. Karena memang ilmunya guru saya begitu. Suruh bawa duit. Yang ketiga, jangan lupa kalau kemana-mana baca itu guru saya ngomong. Itu 3 ilmu tuh. Makan dulu, bawa duit. Kalau pergi, jangan lupa baca bismillah. Oh, ternyata orang-orang tua dulu, guru-guru dulu itu ilmunya bukan cuma kitab, tapi wisdom, kebijaksanaan. Namanya begitu orang tua kita. Jadi Zurriyatul Rasul yang ada di Indonesia, saya masih berpendapat, kalau saya itu masih berpendapat bahwasanya Zurriyatul Rasul yang ada di Indonesia ini keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah kalau ada nanti yang membatalkan ilmu apa, yaitu ilmiah saja, silakan saja. Begitu. Kalau saya jelas, siapapun yang mengaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muridnya, anaknya, cucunya, saya sanggup. Di sini ada nggak yang ngaku Habib? Nggak ada. Cuman Habib doang tuh yang ngaji. Mana? Hadir. Biasanya dia Habib itu benar Habib itu. Karena namanya Habib. Baik, paham ya Pak ya? Ada kalanya Ahlul Bait,
ada kalian Ali Muhammad, dzurriyyatul Rasul, fitratul Rasul. Pesan saya jangan sering-sering lihat YouTube. Jangan sering-sering lihat berita-berita yang kayak begitu. Sudah, kalau dia ngaku sebagai keturunannya Rasulullah, udah terima aja. Biar nggak petang hati kita, biar nggak gelap hati kita. Jadi suudzon terus kita, ya sampai suudzon. Itu yang nggak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau bapak meyakini, oh ternyata secara ilmu DNA, secara ilmu filologi mereka bantah, ya iman bapak juga nggak akan hilang, nggak bermasalah kan gitu, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Bukan masalah. Saya meyakini Ustadz Tajudin ini bukan anaknya Pak Asep, nggak ada masalah. Kang Miftah meyakini Ustadz Tajudin anak Pak Asep, nggak ada masalah juga, nggak ada masalah.